Oke cuy, kembali lagi di video ini bersama gue Fadil Muhammad. Dan di video ini gue akan mereaction suatu kasus, suatu berita yang lagi rame ya guys ya. Oke, kalau kalian searching di Google namanya Marcel Widianto, dan dipenuhi dengan berita-berita Marcel diperiksa terkait kasus The OnlyFans. Marcel Widianto ungkap alasan beli 76 video. Jadi yang di berita-berita itu inisial M adalah Marcel Widianto guys. Jadi gua kan sedikit tahu nih ya ceritanya kenapa kok bisa sampai sini, dan gue juga ngikutin gitu guys. Kalau kalian pengen tahu profilnya The OnlyFans ini siapa, kita lihat guys. Oke. Wow, ini adalah profil Dea OnlyFans yang terjerat kasus pornografi. Oke, ada beberapa fakta. Yang pertama, dia ini baru 21 tahun ya guys ya, dan menjelang 22. Dan dia ini adalah seorang mahasiswi akhir semester yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Semarang. Dea ini adalah selebgram ya. Jadi dia itu cukup terkenal di media sosial. Dan dia ini memiliki follower 58.000, dan ini Instagramnya ya, setahu gua. Nggak tahu ini gue bener apa enggak. Oke, dan dia ini cukup terkenal ya. Oke, mahasiswa nih, umurnya 21 guys. Jadi ceritanya karena cerita ini gitu ya, karena memang diundang di podcast ini. Habis itu setahu gua malam-malam ada berita penangkapan Dea OnlyFans guys, penangkapan. Oke nih, jadi ini video dari suara.com ya. Ini detik-detik penangkapan Dea OnlyFans ya, terkait kasus pornografi guys. Nah, tapi santuy ya, terima juga gitu dipanggil. Video detik penangkapan Dea OnlyFans beredar di kalangan awak media. Terlihat wanita tersebut saat mengenakan pakaian tidur. Nah, langsung aja ini kita baca. Sederet fakta penangkapan Dea OnlyFans terjerat kasus pornografi hingga mengaku kapok. Oke, kita lihat guys. Jadi ceritanya Polda Metro Jaya belum lama ini kembali mengungkap dugaan kasus pornografi yang menjerat seorang konten kreator bernama Dea, perempuan berusia 24. Oh, dia 24 ya. Tahun ini ditangkap karena diduga memperjualbelikan foto vulgar dan video syur. Intinya adalah si Dea OnlyFans ini mengedarkan atau menyebarkan atau memperjualbelikan asumsi pemersatu bangsa kepada orang-orang ya guys ya gitu. Dan memang ini udah ada undang-undangnya guys. Nah, kita balik ke awal ya guys. Kita balik ke awal, ke Marcel Widianto. Oke, apakah Marcel Widianto ini akan terjerat hukum pidana upload konten yang isinya tuh cuma tulisan, maafkan kenakalanku ya teman-teman, aku memang nakal tapi nggak mau kriminal. Wih, keren. Sampai jumpa besok pukul 10 pagi ya. Oke, nah jadi si Marcel Widianto ini ya mungkin menurut gua kan dia laki-laki ya guys ya, wajar lah. Dan dia juga belum nikah gitu, normal lah, dia juga beli pakai duit dia gitu. Kita lihat ya, tadi kan beritanya banyak ya. Marcel ini beritanya banyak ya, Marcel diperiksa terkait kasus Dea, pengakuan salah dan pinta maaf Marcel. Kemudian Marcel ditangkap alasan membeli 76 video. Jadi Marcel Widianto membeli konten porno Dea OnlyFans. Ini berarti memang dari Marcel sendiri ini sudah mengakui ya guys, kalau memang Marcel Widianto ini membeli gitu. Nih guys ya, ada undang-undang tentang pornografi pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Oke, kita baca ya guys. Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagai yang dimaksud ya guys, dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oke, ini beritanya guys. Marcel Widianto terserat Dea OnlyFans, pusing sudah terima panggilan polisi. Oke, surat panggilan sudah ada, kata Maci Ahmad saat dihubungi. Maci Ahmad menjawab pertanyaan ia mendampingi Marcel Widianto dalam pemeriksaan terkait Dea OnlyFans. Marcel Widianto disebut akan menghadiri pemeriksaan besok di Polda Metro Jaya. Maci Ahmad selaku pengacara akan mendampingi Marcel Widianto. Saya akan dampingi dalam pemeriksaannya. Oke. Kanit 1 Subdit Cyber, apa sih dibacanya? Oke, sedang Marcel Widianto sudah memberikan tanggapan ketika namanya dikaitkan sebagai pembeli. Oke, ini ya.
Sedangkan Marcel Widianto sudah memberikan tanggapan ketika namanya dikaitkan sebagai pembeli konten The OnlyFans. Netizen ramai menggeruduk Instagram Marcel Widianto. Marcel Widianto beli konten porno The OnlyFans. Ini aturan hukumnya. Porno The OnlyFans. Jadi nih digali nih, lu beli buat apa? Kenapa gitu? Lu ngapain aja tuh gitu. Termasuk apakah konten porno yang dibeli itu untuk dikonsumsi sendiri atau justru disebarkan ke orang lain gitu guys ya. Untuk pribadi atau apakah dia menyebarkan, memperjualbelikan lagi atau itu akan diperiksa besok. Oke, jadi itu yang akan ditanya guys, karena memang di aturannya itu seperti itu. Apakah ini kontennya buat asumsi apa atau buat diperjualbelikan lagi atau buat apa gitu ya guys ya. Nah, kemudian di sini ada tak langgar tindak pidana. Menurut pakar hukum Universitas Brawijaya Fahrizal Afandi, secara aturan hukum tidak ada pelanggaran pidana dilakukan Marcel jika pembelian konten OnlyFans untuk konsumsi pribadi gitu guys ya. Jadi ya kita jadi sama-sama paham kalau memang konten yang dibuat oleh The OnlyFans dan memang kita beli atau Marcel beli dan dikonsumsi untuk pribadi, itu menurut nih guys ya, pakar hukum Fahrizal Afandi itu tidak ada pelanggaran pidana di dalamnya guys. Oke, akan tetapi pada penjelasan nih ya, penjelasan pasal 6 Undang-Undang Pornografi bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri atau selama untuk kepentingan pribadi tidak dipidana. Oke, jelas ya guys. Ya kalau dia cuma untuk kepentingan pribadi, hanya koleksi pribadi, nggak apa-apa. Artinya sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, itu bukan tindak pidana. Tapi kalau kemudian dia beli, nggak disimpan terus dijual lagi, nah itu baru masalah gitu. Makanya Marcel dipanggil guys. Oke, gue Fadil Muhammad, see you on the next video, bye bye.